apapun, itu kan konsep dia. Tapi masalahnya kemudian, apakah pemahaman akhir sirat itu betul-betul menyamakan Allah dengan baginda Rasul? Sudah sesat kalau dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena Nabi Muhammad hanya manusia dan Allah laisa kamitslihi syai'un. Dalil kami sangat eksplisit. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu dulu ya. Artinya kamu jangan paksakan saya. Oh, justru kalian yang saya tanyakan, kenapa Uni? Bukankah ini hadis maudhu? Loh, kamu udah jawab. Salafus saleh nggak ngajarin ini. Lah, kamu sudah jawab. Lalu kamu paksakan ke saya, kok Uni ikuti? Kok kalian ini ada berjanji? Emang kamu tahu saya berjanji atau tidak? Berjanji itu bukan hadis, bukan Al-Quran. Qasidah itu bukan hadis, bukan Al-Quran. Lalu kenapa dipaksakan dilempar ke saya? Saya terima. Kamu saja nggak terima King James Version. King James Version aja kamu nggak terima sebagai Katolik, gitu loh. Sementara itu salah satu literasi, sama seperti kamu membawa salah satu pemahaman dari Aqil Siraj. Nah, pertanyaan saya, di mana Aqil Siraj memahami bahwa Nabi Muhammad dengan Allah itu setara? Kalau konsekuensi logis di mananya? Berarti kan kesimpulan dari kamu yang mengatakan bahwa Aqil Siraj menyamakan Allah dengan Nabi. Itu poin saya. Itu sudah dimulai belum ya? Oke, saya akan memberikan aba-aba ya di setiap saya sedang, akan berbicara. Saya akan mulai berbicara saya dalam 3, 2, 1. Oke. Bismillah wal ibn warohil kudus alilahi wahid. Ya, shalom Uni, Bunda Rahma dan teman-teman semuanya. Hari ini kita berhimpun untuk mendengarkan diskusi yang ilmiah, yang akademis mengenai Nur Muhammad dan Hologos atau Sang Firman itu sendiri, Yesus Kristus. Sebelum saya mulai masuk ke dalam ranah substansi, argumentasi, dan seterusnya, saya akan memulai prolog saya dengan mengatakan bahwa tema atau mosi pada hari ini sebenarnya agak timpang sebelah. Kenapa saya katakan timpang sebelah? Karena begini, dari sudut pandang Islam sendiri terkait tentang Nur Muhammad atau konsepsi dari Nur Muhammad ini masih terdapat ikhtilaf atau perbedaan. Maka ketika Uni dari tadi menyebutkan saya live dengan 1 atau 2 teman muslim, sebenarnya ada 3 teman muslim. Dan salah satu mereka adalah seorang Habaib, saya nggak perlu sebutkan nama aslinya karena beliau tidak berkenan untuk menyebutkan nama aslinya. Dan 2 dari mereka adalah lulusan pesantren, ya Ustadz juga. Makanya diskusi sedikit dalam bahasa Arab. Mengenai konsep Nur Muhammad, mereka sepakat untuk tidak dibahas secara publik, akan menimbulkan chaos gitu. Nah, ini makanya saya bilang bahwa ini agak timpang sebelah. Kalau disandingkan dengan konsep hologos, kenapa saya biasa yakin ini timpang sebelah? Konsep hologos atau Yesus sebagai firman Allah ditinjau dari sisi kekristenan arus utama seperti Katolik, Ortodoks maupun Protestan, kita sama-sama memahami bahwa Yesus adalah firman Allah yang menjadi manusia. Dalilnya di mana? Di dalam Yohanes 1 ayat 14. Firman itu telah menjadi daging dan diam di antara kita. Seperti itu. Kalaupun memang kita lihat dari sudut pandang bid'ah atau aliran sesat di dalam kekristenan yang pernah muncul dari mulai Arianisme, Sabellianisme dan seterusnya, mereka masih menganggap bahwa Sang Firman itu adalah Yesus, meskipun pemahaman Oneness lebih cenderung bahwa Bapa, Putra dan Roh Kudus atau Bapa, Firman dan Roh Kudus berada dalam satu wujud, yaitu Yesus. Maka dalam diskusi kali ini ada keberatan saya mengenai Nur Muhammad karena begini, ini berkaitan dengan akidah. Saya nanti akan tampilkan dari buku dari Akidah Salaf versus Ilmu Kalam dan juga dari kitab Al-Lumah, pedoman dari teologi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah berkaitan dengan penciptaan langit dan bumi. Bahwa Nur Muhammad menurut teman-teman yang memahami dan mengiyakan konsep ini, Nur Muhammad disandingkan dengan konsep hologos. Seperti perkataan Dr. Said Aqil Siraj di dalam salah satu acara yang ada di tersiar di YouTube juga. Beliau menyatakan bahwa Nur Muhammad adalah eksistensi antara makhluk dan bukan makhluk. Dia berada di tengah-tengah. Bahkan menyebut bahwa eksistensi Nur Muhammad itu sama dengan hologos. Seperti di dalam Yohanes 1 ayat 1. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Kenapa disamakan? Nah, ini yang tadi di awal. Bahwa ketika Nur Muhammad disandingkan dengan Allah, ini berarti bahwa Allah yang mempunyai sifat maha berkehendak harus bergantung kepada Nur Muhammad. Karena dalam Qasidah Barzanji dikatakan, Usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah. Aku bersalawat dan mengucap salam kepada cahaya yang bersifat terdahulu dan awal, yang adalah eksistensi Nur Muhammad. Dan ini menjadi konsep dalam Nur Muhammad bahwa Allah menciptakan dunia ini tidak lain dan tidak bukan untuk Nur Muhammad. Dan tanpa Nur Muhammad, Allah tidak akan menciptakan langit dan dunia.
Ini berkaitan dengan konsep iradah Allah yang berarti bergantung kepada Nur Muhammad. Silakan. Timer Kak Sadul. habis. Oke. Silakan Uni. Oke, terima kasih Joseph. Uni memang mempertanyakan tadi, ingin berdiskusi dengan Joseph karena kenapa? Karena tadi pas saya masuk ke komalnya Joseph mempertanyakan tentang kesahihan atau kedoifan hadis atau riwayat terkait tentang Nur Muhammad. Dan Joseph mengatakan terkait tentang Nur Muhammad, para ulama itu ikhtilaf. Nah, ini dia yang ingin saya sampaikan. Kenapa saya ingin tahu sebenarnya polemiknya di mana begitu. Jadi begini, antara Nabi Muhammad dengan Yesus itu perspektif internal ataupun eksternal itu berbeda. Contoh, Nabi Muhammad itu tidak pernah, walaupun ada pemahaman tentang Nur Muhammad, tidak pernah ada yang menyatakan Nabi Muhammad setara dengan Allah, kemudian menyatakan bahwa beliau adalah Allah itu sendiri, itu tidak pernah ada dari mazhab manapun, itu dulu. Walaupun nanti ketika ada satu pemahaman yang konsekuensi logisnya itu jatuhnya kepada syirik atau bid'ah atau apapun itu, kembali lagi Joseph. Saya mau menekankan di sini, umat Islam itu tidak mau mempolemikan sesuatu yang memang bukan masalah. Makanya dari tadi saya bingung kalian itu memperdebatkan apa gitu. Kalau memang tuh ada polemik yang diperdebatkan, silahkan diajukan gitu. Nah, ini saya menarik nih, gimana sih kalau caranya dibahas ke sang firman atau logos itu, walaupun kalian menyatakan tadi, Joseph mengatakan apapun denominasi kekristenan tetap percaya bahwa Yesus adalah logos itu sendiri. Nah, itu kita akan bahas nanti dari sisi apa ya namanya ya, betul-betul tervalidasikah informasi yang kita dapatkan itu, saya dan juga Joseph sebagai orang yang, Joseph sebagai Katolik, saya sebagai seorang muslimah. Kembali saya tekankan ya, dalam surah Al-Ahzab saya bacakan ya dalilnya. Ini pondasi berkeyakinannya umat Islam itu. Dan tidaklah patut bagi laki-laki yang mukmin dan tidak pula bagi perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada bagi mereka pilihan yang lain tentang urusan mereka, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya maka sungguhlah dia telah sesat yang nyata. Nah, dalam surah Al-Ahzab jelas ketika Allah dan Rasul menentukan apa yang harus kami imani, apa yang harus kami lakukan, kemudian kami tidak mengambil hukum-hukum itu, maka kami sesat. Nah, makanya Rasulullah katakan, peganglah dua dariku, yaitu Al-Quran dan hadis. Ketika ada ulama, mereka-mereka yang berilmu lalu memahami sesuatu tapi tidak ada dalilnya, lalu itu tidak akan jadi polemik, karena itu tertolak, bisa ditolak, bisa diterima, dan tidak ada jatuhnya nanti kufur kalau kami menolak, begitu pandangan seorang ulama. Nah, jadi poin saya adalah ketika Joseph berbicara tentang Nur Muhammad itu polemiknya apa? Saya pengen tahu itu. Nah, kalau kita bicara tentang Yesus sebagai sang firman, kalian bilang bahwa kami Kristen kok tidak ada kok yang kami percaya Yesus sebagai logos, tapi kan pemahaman tentang logos itu kan berbeda-beda. Itu fakta yang harus Yosef terima. Nah, nanti saya akan berikan beberapa masalah terkait tentang Yesus sebagai sang firman, baik secara logik, baik secara informasi yang saya terima dari kalangan internal Kristen sendiri. Intinya sebenarnya tentang Nur Muhammad ini, polemiknya di umat Islam itu apa, Joseph? Itu yang saya ingin tahu, sehingga tadi kalian jatuh ke dalam diskusi Nur Muhammad gitu. Saya ingin keterbukaan Joseph, dan saya ingin publik juga tahu apa masalahnya sebenarnya tentang Nur Muhammad. Seperti itu. Terima kasih. Monggo. Oke, saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Oke, terima kasih Uni atas tanggapannya ya. Berkaitan dengan poin-poin yang saya catat terkait Uni yang berbicara dari, saya catat paling tiga poin ya. Pertama, poin tentang antara Nabi Muhammad dengan Yesus. Sepertinya Uni maksudnya saya nggak tahu ya, Uni mengerti nggak konsep Nur Muhammad ini. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad itu adalah berbeda. Nur Muhammad, cahaya Muhammad yang bersifat terdahulu dan awal, itu berbeda dengan Nabi Muhammad yang dilahirkan di kota Mekah pada tahun Gajah 12 Rabiul Awal. Itu berbeda Uni. Nur Muhammad dengan Nabi Muhammad, itu pertama. Jadi menyejajarkan Nabi Muhammad dengan Yesus itu perbedaan konteks ya, beda topik, beda tema. Yang kita bahas ini adalah Nur Muhammad, eksistensinya. Kemudian yang kedua, tiada yang menyamakan Muhammad dengan Allah. Saya akan tampilkan data sebentar, boleh di pause dulu, minta tolong. Boleh, silakan. Detik ya. 10 detik ya, sebentar saya open cam. Gimana ini? Uni bilang tidak ada permasalahan terkait Nur Muhammad. Ketua MUI. Majelis Ulama Indonesia Sumatera Utara tegaskan, MPPTI sesat karena ajarkan Muhammad itu Allah. Jadi kalau tadi Ai sempat bilang bahwa tidak ada yang menyamakan Muhammad dengan Allah, ini sempat dijadikan fatwa. Suaranya nggak ada. Suaranya nggak ada.
Benar Iya, apa? sebentar Uni. Oh, Iya, sebentar. Di pause dulu, saya lagi mau tampilkan data. Itu enggak aja Oke, bentar. Oke. Bentar ya. Sabar teman-teman. Oke, silakan. Nah, ini aku kalau ini ya, aku besarin aja volume bentar. Oke, boleh ya. Ini terkait tentang apakah ada yang menyamakan Allah dengan Muhammad? Apakah ada yang menyamakan Muhammad dengan Allah? Oke, simak baik-baik ya teman-teman ya. Cari-cari mana lagi? Yang kemudian dikatakan sebagai Allah yang perkasa, Allah Allah yang kekal. Siapakah dia? Itu sudah pasti bukan Yesus, melainkan dia yang kita peringati hari kelahirannya, baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Allah dengan Muhammad, Muhammad dengan Allah itu satu. Oke, itu berkaitan dengan konsepsi apakah ada yang menyamakan Allah dengan Muhammad. Tadi saya sudah menampilkan data terkait MUI dari Sumatera Utara yang sedang berhubungan dengan MUI Jakarta ya, ini di tahun 2023 nih, bulan Juni ya, beritanya baru beberapa bulan lalu. Itu terkait dengan konsep Nur Muhammad ya, apakah ada yang menyamakan Muhammad dengan Allah, itu jawabannya ya. Nanti kalau minta dalil lebih boleh, saya akan tampilkan. Yang kemudian yang ketiga, dalil fondasi dari surah Al-Ahzab ayat berapa? Saya mempertanyakan itu tadi Uni bacakan terjemahan aja, saya nggak tahu itu ayat berapa. Yang bisa saya simpulkan adalah dikatakan kalau tidak mengambil hukum maka dikatakan sesat. Uni, saya pernah membaca, saya pernah mendengarkan terkait tentang permasalahan perbedaan ini. Jika ulama berbeda pandangan, ini menurut Syekh Walid Rashid As-Said, dan dia mengatakan jika engkau seorang mujtahid yang menguasai alat-alat untuk berijtihad, maka janganlah engkau taklid kepada siapapun. Tetapi jikalau engkau tidak berilmu, maka hendaklah engkau mengambil 1-2 guru yang mempunyai ilmu atau rujukan. Nah, tapi yang mau saya pertanyakan, ketika di antara pandangan ulama tersebut masih ada perbedaan pendapat yang sampai dengan detik ini belum menemukan kesepakatan terkait tentang konsep Nur Muhammad, teman-teman harus tahu. Ini hanya dipahami oleh Sufi, oleh konsep dari Ahlussunnah wal Jamaah. Salafi yang dituduh Wahabi oleh kebanyakan orang itu menolak dengan tegas konsep Nur Muhammad. Kenapa? Ini berkeyakinan bahwa melebih-lebihkan terkait tentang Muhammad atau Nabi Muhammad atau Muhammad personnya sendiri. Kenapa? Menyatakan bahwa Allah berkehendak bergantung kepada Nur Muhammad. Ini iradah, berkaitan dengan iradah, sifat dari Allah yang maha berkehendak. Maka tadi saya nyatakan, dan ini belum dibantah sama sekali sama Uni, apakah Allah bisa menciptakan dunia kalau tidak ada Nur Muhammad? Silakan, tafadhol. Oke. Terima kasih. Oke, ada 3 bukti yang ditunjukkan oleh Joseph orang-orang yang katanya menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Yang pertama tadi NPTI ya. NPTI. Boleh saya lihat lagi nanti ya datanya. Yang kedua adalah Bang Zuma, di mana Bang Zuma tidak mengutip Al-Quran tetapi mengutip kitab sucinya teman-teman Kristen. Karena kalian menggunakan kata Allah itu secara berbeda dari kami yang kami pahami. Jadi Bang Zuma sedang mengambil nubuatan. Tidak ada Bang Zuma menyamakan Allah dengan Nabi Muhammad. Saya sangat paham itu ya. Yang kedua adalah, jadi dalam dunia ini ketika kita beragama, siapapun bisa sesat. Tapi yang kita butuh adalah dalil pendukungnya apa. Dari tadi saya sudah tunjukin, barang siapa yang tidak mengambil hukum kepada Nabi Muhammad dan Allah, ya maka mereka yang sesat. Saya udah ada penegasannya. Kalau tidak mengikuti hadis dan Al-Quran, ya sudah sesat. Makanya saya minta kepada Joseph, kalau seandainya ada orang-orang yang menganggap ini konsep, saya butuh cuma dalil. Joseph, tunjukkan dalilnya, bahwasanya dalil secara eksplisit seperti yang tertulis dalam kitab kalian pada mulanya firman. Kemudian dan dalil itu pun menurut Santo Agustin adalah himne Plato yang masuk ke dalam muka surat kitab Yohanes. Itu Santo Agustin yang bilang, bukan saya. Nah, artinya apa? Ketika tidak ada satupun, yang saya maksud adalah jumhur ulama yang mengatakan Nabi Muhammad, atau tadi bilang Nur Muhammad itu konsepnya berbeda dengan dengan Nabi Muhammad. Oke, kita bicara tentang Nur Muhammad. Saya minta Joseph tunjukkan kepada saya dalil secara eksplisit bahwa Nur Muhammad ini adalah hal yang membagongkan yang diajarkan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Karena kalau seandainya umat Islam membahas tentang arasy Allah, sesuatu yang memang tidak terjuantahkan, tentu kalau umat Islam memaksakan untuk memahaminya, mereka akan tersesat. Karena mereka tidak mungkin memahami sesuatu yang tidak diajarkan oleh Al-Quran dan hadis, dan memaksakan memahami sesuatu yang tidak terindrakan oleh mereka. Contoh, mereka memahami tentang ruh, mereka akan tersesat jauh karena Allah tidak ajarkan, Nabi Muhammad tidak ajarkan, tapi mereka memaksakan diri untuk memahami ruh dengan tanpa dalil. Jadi ketika ada polemik di Islam, saya bingung polemiknya apa. Yang saya tuntut itu cuma satu dari tadi. Masalahnya apa? Tentang NPT
NPTI atau apa, saya minta dalil yang dijadikan polemik bagi mereka tuh apa. Kalau konsep atau produk fikir dari manusia, Joseph, siapapun bisa sesat, tapi kata Rasulullah, umatku tidak akan bersepakat dalam kesesatan. Kalau satu kelompok 1, 2, 3 itu tidak bisa dikatakan apa ya Joseph, karena semua orang kan punya kapasitas yang berbeda dalam memahami keilmuan gitu. Nah dari tadi tuh saya yang tunggu itu adalah mana dalilnya tentang Nur Muhammad itu, di mana Nur Muhammad itu dikatakan sebagai Allah menciptakan segala sesuatu karena Nur Muhammad, kemudian Nur Muhammad ini disandingkan dengan Allah. Saya minta dalilnya gitu loh. Kalau tidak ada dalilnya, selesai diskusi kita. Apa yang menjadi polemik? Even Raja Salman sekalipun dia menyatakan bahwa Nabi Muhammad adalah Tuhan, kalau dia tidak punya dalil ya dia nggak bisa dibenarkan. Nah, maka kalaupun ada MUI mengatakan bahwa orang Salafi tidak sepakat, makanya saya katakan saya minta dalil secara eksplisit bahwa ada yang menggunakan dalil itu lalu salah paham dengan dalil itu bahwa Nabi Muhammad itu adalah sama dengan Allah. Saya minta dalilnya, dalil hadis atau Al-Quran, bukan. Saya juga nggak tahu tadi NPTI itu ya dalilnya apa itu, kenapa mereka bisa sesat. Nanti tunjukin ke saya dasar-dasar apa, websitenya tolong di bawah biar saya cek yang dikasih sama Joseph. Oke, baik. Saya akan memulai berbicara dalam 3, 2, 1. Oke. Berkaitan dengan dalil Nur Muhammad ini harusnya menjadi pedoman dalam UNI. Harusnya ketika saya menyebutkan beberapa seperti tadi ya, usallimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah, harusnya sudah tahu bahwa itu ada di dalam salah satu qasidah Barzanji yang salah satunya dibawakan oleh Syekh Nawawi Banten ya. Dan kemudian pernyataan saya, mohon maaf UNI boleh di-mute dulu ya karena agak Oke. Oh ya sorry, saya lupa. Iya. Kemudian pernyataan saya terkait Allah tidak akan menciptakan dunia kalau tidak dengan Nabi Muhammad, ini Uni juga harusnya sudah tahu. Ini hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi perihal jawaban Allah kepada Nabi Adam ya. Ketika dia meminta ampun dengan Nabi Muhammad ya, yang doanya itu Rabbana zalamna anfusana dan seterusnya, dan kemudian dia berdoa bersalawat kepada Nabi, maka saya tampilkan ya. Boleh di-pause dulu untuk saya tampilkan datanya. Oke, sebentar ya. Ini on cam dulu. Oke, baik. Ini berkaitan dengan konsep Nur Muhammad. Saya sengaja mengambil dari NU online karena NU salah satu dari Ahlussunnah wal Jamaah. Nih lihat ini ya. Kita baca bareng-bareng. Dasar atas pernyataan ini adalah hadis riwayat Al-Hakim dan Al-Baihaqi perihal jawaban Allah kepada Nabi Adam yang meminta dengan nama Nabi Muhammad ampunan terkait kekeliruannya. Nabi Adam ketika itu melihat catatan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah pada tiang-tiang arasy. Allah menjawab, kau meminta dengan namanya Nabi Muhammad agar aku mengampunimu. Sungguh, ya kita bacakan di sini. Sungguh kalau bukan karenanya, karena siapa? Karena Muhammad, aku tidak akan menciptakanmu. Jadi wujud Nabi Adam bergantung pada wujud Nabi Muhammad. Dan ini kalau Uni juga tahu, ini ada dalam Qasidah Burdah. Ya, ini dari Syekh Ibrahim Al-Baijuri dalam kitab Asyiatul Baijuri Alamatnil Burdah. Ya, ini Qasidah Burdah ini cukup sangat terkenal ya. Kemudian, ya. Kita lihat lagi dalilnya, ya. Syekh Ibrahim Al-Bajuri ini pernah memimpin Universitas Al-Azhar di zamannya. Ya, kita lihat lagi. Ini dijadikan rujukan berarti ya, karena ini kan ulama. Nabi Adam alaihissalam memang bapak manusia. Allah menciptakan apa yang ada di bumi untuk anak manusia. Allah menundukkan matahari, bulan, malam, siang, dan lain sebagainya untuk anak manusia sebagaimana tercantum dalam Al-Quran. Ya, kemudian ketika alam semesta raya itu diciptakan untuk manusia, sementara Nabi Adam adalah bapak manusia diciptakan karena Nabi Muhammad, maka kita baca di sini, maka dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Jadi Nabi Muhammad adalah sebab bagi segala wujud. Ya, sekali lagi ini dari kitab Hasyiatul Baijuri Alamatnil Burdah dalam Qasidah Burdah. Kemudian terkait tentang tadi ya, ini berkaitan dengan MPPTI. MPPTI tadi apa? MPPTI itu adalah Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia. Tasawuf ya, ini unik. Majelis Pengkajian Tauhid Tasawuf Indonesia ini bisa dilihat ini ya, MUI Sumut tadi ya. Ya. Oke, ini bisa lihat banyak kok beritanya terkait tentang Muhammad dan Allah. Maka saya tanyakan sekali lagi, lalu saya bantah pendapat Uni terkait tentang himne Plato. Boleh saya minta dalilnya? Karena saya sudah menampilkan dalil dari tadi. Saya minta untuk menampilkan dalil nanti terkait tentang Santo Agustinus yang berkata himne Plato bisa dikutip dalam Yohanes 1 ayat 1. Saya minta itu ya. Terkait tentang Nur Muhammad, saya rasa ini dalil yang harus Uni jawab ya. Apakah betul Allah menciptakan dunia ini bergantung kepada Nur Muhammad? Ya, tafadhol, silahkan. Oke, saya minta tolong tunjukkan kepada saya sanad dari hadis tersebut. Saya minta kepada Anda untuk menunjukkan bagaimana ijma para ulama tentang hadis tersebut. Itu satu. Ya, status hadis tersebut. Nah, kemudian
tunjukkan kepada saya para sahabat, para tabi'in yang menjelaskan tentang hadis tersebut, bahwa hadis tersebut menyamakan Nabi Muhammad atau Nur Muhammad itu setara dengan Allah. Kalau Allah menyatakan bahwa karena Nabi Muhammad kemudian Allah menciptakan, apakah di situ bisa dikatakan diksi itu bahwa Allah setara dengan Nabi Muhammad? Itu yang saya tunggu, polemik itu yang saya tunggu. Saya minta satu riwayatnya, status dari hadis tersebut. Dan yang kedua adalah tunjukkan kepada saya bahwa sahabat menjelaskan, tabi'in, tabi'ut menjelaskan bahwa karena hadis tersebut Nabi Muhammad setara dengan Allah. Itu dua poin ya. Satu, status hadis. Yang kedua, pembahasan para ulama salaf tentunya. Nah, yang kedua, saya mau membahas tentang himne Plato. Saya akan sebutkan beberapa literasi. Ingat ya, orang Kristen itu tidak sama dengan orang Islam. Orang Islam itu kitabnya mudah didapat, aplikasinya juga mudah didapat. Kitab hadis misalnya, kalian mau kitab hadis Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Tirmizi, kalian bisa meng-cross-checknya di aplikasi manapun. Kalian bisa lihat dimanapun. Kami sementara tidak bisa mendapatkan literasi atau buku. Bahkan ini baru saya mau beli bukunya, tapi saya bisa tunjukin ke kamu. Tolong kamu catat. Dalam The New Testament of the New American Bible, tahun 1970, halaman 203, catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 203 memberikan alasan memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukan merupakan bagian dari Injil Yohanes, tetapi merupakan karya lepas yang baru dimasukkan sebagai pembuka Injil Yohanes oleh penyalin. Ya, itu datanya. The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 203. Oke, itu yang kedua. Tony Land. Nah, jadi dalam buku, saya tunjukkan bukunya, Christian Touch, ya, Christian Touch dalam bukunya. Bentar, ini halamannya nggak ada, oke saya skip. Ini nggak ada halamannya ya. Nah, bahkan saya bisa menunjukkan izin kepada Joseph untuk menunjukkan kepada Joseph nanti saya minta waktu karena saya harus foto dulu salah satu Bible Katolik yang memang bukan punya saya, ini punya Pak Donditan, di mana di situ dijelaskan bahwa Santo Agustin menyatakan Yohanes 1 ayat 1 Yohanes 1 sampai 8 berapa tadi itu? 8 sampai 18 kalau nggak salah itu adalah himne Plato. Memang saya tidak mudah bisa mengklik mengakses seperti kalian punya kitab yang bisa ditampilkan di dalam flash aplikasi. Memang enggak ada karena kalian di dalam buku dan ini adalah masalah dalam internal kalian. Tapi saya bisa tunjukkan rujukannya ya. Itu tadi, tolong dicatat rujukannya. Silakan di cross check kalau itu salah. Nah, kemudian saya dari tadi mempertanyakan nih tentang Nur Muhammad ini, kalau ada dari kalangan tasawuf, apakah pemahamannya? Saya nggak mau tahu intinya pemahaman bahwa jumhur ulama Habis, ini habis. ya, dan dalil ya, saya minta dalil yang Joseph tunjukkan tadi itu, tolong sanadnya diperhatikan gitu, diberikan kepada saya. Terima kasih. Oke lah, kalau begitu kita akan bahas. Oke, saya akan mulai berbicara dalam 3, 2, 1. Oke, saya mencatat beberapa poin kembali yang saya tidak mengerti kenapa jawaban dari saya tidak dijawab, justru malah mempertanyakan dalil. Tapi sebelum kita masuk ke dalam jawaban saya terkait tentang beberapa saya ini tanyakan dulu, boleh di pause dulu, Kak moderator mohon izin. Saya mau tanya dulu, Pause dulu, stand positioningnya dari tadi belum jelas. Oke, saya sampaikan ya. Alasan kenapa saya mengajak Joseph untuk diskusi adalah saya ingin tahu polemiknya apa tentang Nur Muhammad. Yang saya mau pertanyakan stand positioning unik di sini. Stand positioning unik di sini apakah menerima Nur Muhammad atau menolak ajaran atau konsep Nur Muhammad? Baik, saya jawab ya. Nur Muhammad yang dimaksud oleh para ulama yang saya pahami tidak ada menyetarakan Allah dengan Nabi Muhammad. Itu poin saya. Dalilnya banyak, bahkan Al-Quran secara eksplisit saya sudah tunjukkan surah Al-Kahfi juga. Tadi sudah saya baca atau belum ya, surah Al-Kahfi ayat 110 ya. Dan yang kedua tentang Nabi Muhammad dengan Nabi Nur Muhammad misalkannya. Dalil yang dimaksud itu menjadi asbab bahwasanya para ulama kami yang jumhur ini menganggap bahwa Nabi Muhammad itu setara dengan Allah. Itu yang saya ingin tahu karena dari tadi saya justru dengar Joseph dengan umat Islam itu memperdebatkan hal itu. Lalu saya bertanya, masalahnya apa? Di mana kami umat Islam salah paham terkait tentang Nur Muhammad? Nah, di mana penjelasan para ulama tentang hadis itu, bahwa hadis itu menyetarakan Allah dengan Muhammad? Itu yang ingin saya tahu, Joseph. Karena kan itu polemik. Kalau tidak ada polemik dalam Islam, kenapa berpolemik kemudian? Kan tidak ada masalah. Nah, sementara tentang logos ini adalah kata-kata yang sudah dipakai oleh
para filsuf sebelum Yesus hadir, ya. Nah, kalau Joseph minta dalilnya, saya katakan sekali lagi, saya belum punya kitab Bible King James Version yang saya maksud, tapi saya bisa tunjukkan foto dari kitabnya orang Katolik, di mana kitab orang Katolik ini Pak Dondi yang punya. Memang saya kemarin sempat foto, tapi saya hilang dokumennya karena ini tidak diperjualbelikan ya Joseph. Kitabnya tebal dan ini tidak diperjualbelikan. Nah, di situ kita akan mendapatkan informasi bagaimana tanggapan dari Santo saya minta Agustin. dilanjutkan aja, Izin Bu, ya. karena ini waktu saya. Waktunya dia dulu. Oh, Biar enggak, dulu. oke. ini Enggak, saya- dia kan tadi nanya saya. Saya mempertanyakan polemik. Dijelaskan. Iya. Gak apa-apa. Saya tidak menemukan polemik dalam Nur Muhammad ini gitu loh. Polemiknya apa gitu? Yang mau dikaji, yang mau dibahas tuh apa gitu loh? Apakah ada umat Islam yang menuhankan Nabi Muhammad gitu loh? Kan tadi itu yang dibahas Joseph sama teman-teman Muslim. Kalau terlalu goyang bunyi. Kalau terlalu goyang bunyi. Sorry. Oke, lanjut. Joseph, lanjut. Ini masih bunyi. Kecil-kecil sih. Kalau terlalu goyang. Ini bunyi nggak? Aduh, kenapa dia Masih. pergi? Dia sudah pergi. Nggak, Dengan biar sebuah dia lagu. naik. Oh, Nggak dia apa-apa, nggak, saya lagi nunggu. Saya lagi tunggu tuh polemiknya apa gitu. Masalahnya apa? Dari tadi tuh dia ngebahas itu di Komal dia. Terus masalahnya apa? Iya, dia kok dia berpolemik ya, kita sendiri Ini dia Islam. datang. Ini salah ya? Kok tiba-tiba saya diturunin? Jaringannya bang, Enggak. jaringannya. Wallahi nggak ada yang nurunin. Tangan Uni dari tadi di sini. Uni nggak ada nurunin. Gimana? Boleh saya langsung? Jaringan. Enggak. Moderator siapa yang nurunin? Nggak ada kan? Nah, Moderatornya siapa? tunggu, disebutin moderatornya cuma berapa orang. Jangan ada yang nurunin Joseph, serius. Jangan ada yang nurunin. Enggak ada. Nggak ada. Boleh saya lanjutkan? Boleh. Silakan. Baik, terkait tentang Nur Muhammad tadi, nggak ada yang berpolemik Uni. Silakan Uni jujur. Nur Muhammad ini ditolak oleh pandangan Salafi Wahabi, yang disebut sebagai Wahabi oleh teman-teman Islam kebanyakan. Kenapa? Karena ketika kalian teman-teman merayakan Maulid Nabi itu salah satunya dengan penciptaan Nur Muhammad, ya. Nah, seperti dalam suatu diskusi. Tunggu. Data dong, kalau itu kan tuduhan tuh data dong. Kalau kami Boleh, merayakan saya Maulid pakai Nabi data, itu karena Nur Muhammad. Data Ya, dong. sabar dulu. Sabar dulu ya. Saya lanjutkan boleh. Saya pasti akan tampilkan data kok dari tadi. Saya tidak ada alasan data sulit untuk saya punya. Saya ketika menyampaikan sesuatu pasti sudah punya data. Saya nggak punya alasan. Bagus. Mohon maaf, saya nggak punya datanya karena sulit dibeli atau apa gitu. Nggak seperti itu. Oke, boleh saya lanjut Ya, ya. karena kami umat Islam ini datanya tersebar di mana-mana sih. Terkait tentang himne Platonis, bahwa saya bantah. Himne Plato tidak pernah mengajarkan tentang filsafat ketuhanan. Plato itu mengajarkan filsafat humaniora. Itu yang harus Uni tahu dulu. Kemudian yang kedua, Suaranya Santo hilang. Agustinus ini Uni maksud yang mana? Kalau Santo Agustinus sebagai, iya, Uni boleh di mute dulu. Teman-teman, suaraku aman nggak kira-kira? Tadi hilang, lanjut. Oke, baik, saya lanjut ya. Terkait tentang tadi, sorry, saya bahas dulu tentang filsafat Santo Agustin ya. Santo Agustin itu tidak pernah membahas tentang hologos, logos yang dikatakan sebagai himne Plato, karena Plato itu tidak pernah Plato itu pemahamannya itu filsafat humaniora. Nah, kemudian terkait tentang Santo Agustinus di dalam sermon atau dalam khotbahnya, Santo Agustin Sermon, dikutip dalam Katekismus Gereja Katolik nomor 230, justru Santo Agustinus itu menganggap bahwa kalau engkau memahaminya, ia bukan lagi Allah. Dia tidak pernah membahas tentang hologos itu adalah himne Plato dan segalanya, itu tidak ada. Makanya di dunia filsafat itu nggak ada soal himne Platonis. Itu dulu, satu ya. Berkaitan dengan data Gereja Katolik punya Uni. Silakan kalau Uni tidak bisa menampilkan, buka Katolisitas. Ya, kemudian saya tampilkan lagi ya. Terkait tentang Nur Muhammad ini kenapa bisa menjadi persoalan, karena baik dari pengagum atau penerima konsepsi Nur Muhammad itu menggunakan hadis yang dikatakan sebagai hadis qudsi, seperti yang dikatakan kepada saya waktu diskusi tadi yang katanya Uni pengen naik. Itu salah seorang ustadz bahkan sampai mengatakan saya itu hadis qudsi, padahal hadisnya itu ma'udhu. Hadisnya berbunyi laulaka ma khalaqta al-falaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia. Ini saya tampilkan, boleh di pause sebentar. Oke. Ini ya. Meninjau hadis Allah menciptakan dunia karena Nabi Muhammad. Dari Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu. Laulaka ma khalaqta al-falaq. Kalau bukan karena engkau wahai Muhammad, maka aku tidak akan menciptakan dunia. Hadis ini ma'udhu. Imam Ibnu Al-Jauzi mengatakan hadis ini palsu tanpa ada keraguan. Kalau Uni tanyakan kepada teman-teman yang memahami konsep Nur Muhammad, maka ini akan dibawa.
hadis ini akan dibawa. Dan ini menjadi pertentangan. Kenapa? Ini dibawakan oleh orang-orang Salafi yang membenci orang-orang Sufi, orang-orang Ahlussunnah wal Jamaah yang terlalu mengagungkan Nur Muhammad, karena ini tidak pernah di dalam kepercayaan dari salafus saleh. Justru ketika Uni mengatakan di mana ada salafus saleh tabi'in, itu justru pertanyaan saya. Makanya tadi saya tanya standing position dari Uni itu di mana? Apakah Uni memahami, mengiyakan, mengamini konsep Nur Muhammad? Karena nanti saya tanyakan kalau Uni itu memahami konsep Nur Muhammad atau mengamini, saya tanyakan di mana zaman para salafus saleh atau tabi'in atau mungkin 4 imam mazhab Syafi'i, Hanafi, Hambali, Maliki itu yang memahami konsep Nur Muhammad. Karena konsep Nur Muhammad ini baru diciptakan di abad keberapa, silahkan itu internal Uni Rifah ya itu. Jadi terkait tentang Hologos, terkait tentang Nur Muhammad itu Uni dalilnya ya bahwa hadisnya palsu gitu. Itu dalilnya ada dipercaya oleh Ahlussunnah wal Jamaah. Terkait kemudian Maulid Nabi ya. Ini terkait Maulid Nabi. Ya. Uni yang tadi saya sebutkan usolli wa usollimu ala nuril ma'usufi bitaqaddami wal awaliyah, itu adalah salah satu syarah pada Maulid Nabi. Ini bisa dilihat. Ya, meninjau hadis keutamaan. Ya, hadis ini ma'udhu dan seterusnya. Ya. Jadi ketika dikatakan mana dalilnya, saya dari tadi tampilkan dalil Uni gitu. Ya, terima kasih, tafadhol. Oke, Masya Allah. Ternyata saya tidak dilelahkan menjawab ya, karena Joseph sendiri telah menjawabnya. Pertama, hadis itu maudhu. Yang kedua, tidak ada salafus soleh yang membawa konsep itu. Ya, itu dulu. Berarti kan tidak ada polemik. Nah, kalau ada kemudian orang-orang membawa konsep itu, menghadirkan konsep banyak, kemudian orang-orang yang membawa konsep-konsep seperti wahdatul wujud, konsep ini, konsep itu. Sudah saya katakan berdasarkan dalil Al-Quran, kami umat Islam ini diperintahkan mengikuti baginda Rasulullah Muhammad SAW. Kalau tidak, Rasulullah perintahkan kami berpegang kepada dua hal, Al-Quran dan hadis. Seandainya ada orang yang memegang sesuatu dan tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis, ya sudah, kan sudah saya bacakan dalilnya dalam surah Al-Ahzab tadi. Sesatlah mereka. Dan saya tidak mengatakan orang-orang yang membawa konsep itu sesat. Tapi kenapa? Karena pemahaman mereka belum tentu seperti yang kita pahami. Belum tentu mereka menyamakan Nabi Muhammad dengan baginda Rasul. Makanya saya bingung dari tadi masalahnya apa. Ketika Joseph sendiri menjawab hadisnya maudhu, bahkan ada yang mengatakan hadisnya palsu, kemudian salafus soleh tidak mengimani itu, konsepnya tidak datang kemudian. So, masalah kami apa, Joseph? Itu yang saya ingin tahu. Kalau begitu Joseph telah membantu saya menjawab. Nah, terkait tentang himne Plato tadi, Joseph mengatakan Plato itu tidak mengajarkan tentang himne ketuhanan. Makanya itu ketika konsep berpikir orang-orang tidak bertuhan hadir kemudian dan diambil, dikutip oleh kitab kalian, ini aneh. Kenapa? Mereka adalah, jangankan orang-orang tidak bertuhan, bahkan mereka ada yang penyembah pagan ya, para filsuf itu. Contoh Plotinus itu mengusung ada tiga, the one, the soul, the apa gitu. Tiba-tiba di waktu itu, di abad ke-200, di tahun 200 itu, Tritunggal juga sedang dirumuskan. Ya kan? Jadi bukan berarti ketika mengambil konsep penyembah pagan dia sedang mengajarkan ketuhanan. Tidak. Bukan begitu. Berarti cara berpikirnya orang-orang penyembah pagan itu, atau orang-orang ateis atau orang tidak beragama itu, diambil kemudian himnenya dikutip oleh penulis kitab Yohanes. Ini terjadi kok, seperti yang dilakukan Paulus. Paulus mengutip perkataan dari Epimenides dalam kitab para rasul yang mengatakan, oleh dia kita hidup karena kita keturunan Allah juga. Lah, emang Epimenides itu mengenal Tuhan? Dia seorang seorang peramal paganisme loh. Bukan berarti dia mengajarkan prinsip ketuhanan, tidak. Ini yang saya maksud. Justru kalian yang punya problem. Kenapa prinsip, sesuatu yang sangat prinsip krusial dalam iman kalian, justru kalian dapat telah ada sebelum Yesus Christ ada. Sudah dicanangkan secara konsep oleh orang-orang yang disebut dengan filsuf. Nah, seperti yang disampaikan oleh Santo Agustin itu tadi, Uni jujur dibilang ya, Uni memang tidak punya Bible King James Version pada yang tahun 1970 yang punya catatan kaki. Tapi Uni pernah melihat Bible Katolik yang tebalnya segini, yang warna hitam, yang di dalamnya ada warna merahnya juga itu. Di dalam Bible Katolik itu punya catatan kaki. Uni punya hutang sama Joseph akan mengirimkan foto tentang catatan kaki perihal pernyataan dari Santo Agustin. Itu janji Uni. Karena kalau kami tuh umat Islam tuh enak, kalian bisa buka hadis kami di mana-mana. Joseph bisa buka dimanapun hadis kami, dalilnya akan terlihat. Nah, sementara kalian memang, karena ini kan polemik. Dan saya juga kesulitan menemukan jurnal-jurnal yang membahas tentang kritik teks. Itu kan kesulitan dalam ranah Kristen gitu loh. Kami terbuka ya. Gitu. Makasih. Oh ya, sorry. Makasih. Oke.
Oke, saya akan melanjutkan berbicara ya. Saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Saya akan rebuttal kembali. Saya akan buka kembali pernyataan Uni sebelumnya terkait tentang membawakan data katanya. Membawakan data dari Uni mengutip King James Version. Mohon maaf Uni, dengan rendah hati sepertinya diskusinya selesai. Orang Katolik tidak menerima King James Version sebagai Bible. Saya sempat bingung ini yang dibawakan mana. New Testament of the New American Bible di tahun 1970 yang Uni kutip halaman 203, bahkan itu tidak mengutip perkataan Santo Agustinus. Itu salah Uni. Jangan dilanjutkan narasi atau argumentasi yang tidak relevan dengan apa yang dibawakan. Dan Santo Agustinus tidak pernah mengomentari Yohanes 1 ayat 1. Dan saya mau pertanyakan dulu Uni. Uni paham nggak dengan humaniora, filsafat humaniora? Saya mau tanya dulu. Ini Nanti saya jawaban jawab. yes or no question. Nanti saya jawab. Gak apa-apa, Nanti yes jawab. or no question aja sekarang Uni. Ini waktu dia paham. udah jangan oke. ngomong Uni. Ya, saya paham bahwa siapa namanya si yang Plato tidak mengajarkan Kasihkan dulu tentang teori kan waktunya sudah dong. jelaskan tadi. Gini Matikan waktunya waktunya. kan. Oke. Matikan waktunya. Saya paham, tapi Joseph paham nggak yang saya maksud? Bukan hanya ini Plato, bahkan pandangan dari seorang Epimenides itu dikutip oleh Paulus untuk diajarkan kepada orang Kristen. Jadi hal yang tidak mustahil ketika himne Plato yang sudah lebih dahulu diajarkan Mohon oleh maaf, para ini filsuf berarti yang saya tidak potong mengenal ya. Tuhan, Kita konteksnya itu terkutip membahas- dalam kitab kalian. Oke. Bantah saja datanya gitu loh. Paulus itu Yang Uni tidak bilang, menulis dan Uni Yohanes tadi 1 di ayat King James 1. Version, tunggu. Kita King James Version tadi Uni nggak bilang Santo Agustin loh. Pastoral Bentar. King James Version tadi Uni nggak bilang Santo Agustin. Uni ulangi ya. Diam dulu. Bentar, Sebentar ditanggapi, Uni diam dulu. ulangi. The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 203. Ini nggak bilang Santo Agustin loh. Yang bilang siapa? Coba dengarkan baik-baik. Catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible tahun 1970 halaman 203 memberikan alasan yang memperkuat pendapat bahwa Yohanes 1:1-18 bukan merupakan bagian dari Injil Yohanes. Ini memperkuat bahwa ketika Santo Agustin mengatakan bahwa ini himne Plato, ini diperkuat dalam The New Testament Di of mana the New perkataan Santo American Agustinus Bible. itu? Lah, Santo Agustinus ini tidak pernah memperkuat, mengomentari ini memperkuat. Alkitab Dengar dulu. Yohanes 1 ayat 1. Nggak pernah. Dengar dulu, makanya Coba didengar dulu. Uni, Ini ada HP-nya, saya boleh milihan kita lihat dari tadi saya menampilkan HP atau laptop. Boleh saya minta? Uni menunjukkan rujukan. Uni akan fotokan kepada Joseph. Uni akan kirim fotonya Sekarang kepada aja Joseph. 3.000 orang. Uni bisa nggak, Uni nanti bisa minta fotonya. Iya, Uni akan minta fotonya. Uni sudah lihat bukunya dan Uni tidak, waktu itu Uni sempat foto. Dan tadi Uni memang kesulitan untuk mencarinya, tapi Uni punya hutang sama Joseph. Uni akan kirimkan lewat DM fotonya. Nah, di sini silakan Joseph rujuk dan bantah ini. Uni nggak bilang ini Santo Agustin, tapi Uni bilang memperkuat hujah dari Santo Agustin, The New Testament of the New American Bible nomor 1970. Ingat ya, Uni ini kan ketika membaca bukunya Pak Dondi, Uni nggak mungkin bisa ambil buku dia pinjam. Pasti Uni rumuskan dulu di dalam apa. Kita kalau bikin jurnal kan begitu. Mau bikin jurnal kita akan ngambil, mengutip, lalu kita tunjukkan kitab apa, penulisnya siapa, halaman keberapa. Itu cara kita sebagai seorang akademisi kan, nggak harus bukunya kita bawa pulang juga kan. Maka Uni tunjukkan rujukannya, dan rujukan ini memperkuat. Ini sama kayak footnote, dan Anda silakan bantah itu kalau memang itu tidak benar ada. Nah, The New Testament of the New American Bible ini memperkuat perkataan Santo Agustin yang mengatakan bahwa Yohanes 1-18 itu adalah himne Plato, bukan Santo Agustin terkutip berkata di situ. Makanya dengarkan baik-baik bacaan Uni tadi. Coba dengarkan sekali lagi ya. Nih, jangan salah paham. The New Testament of the New American Bible tahun 1970 ini Di kawan aja ya, langsung bisa dia bantai. Enggak, dia salah paham dengan yang saya kasih literasinya. Dia kalau nggak percaya nanti saya akan fotokan ya. Halaman 203 catatan kaki Alkitab The New Testament of the New American Bible ini tahun 1970 halaman 203 memberikan, dengar dulu. Dalam gereja Katolik itu tidak bisa Uni bawa sama seperti Ini kan salah satu literasi loh. Ini berjanji tadi itu bukan hadis, bukan Al-Quran loh. Dan Uni diam loh tadi. Kamu bawa berjanji tadi. Kosidah tadi juga bukan hadis. Itu bukan Al-Quran dan hadis, Joseph. Sama seperti Katolik juga menolak apa yang Uni sampaikan. Itu tidak bisa tidak bisa itu kan. Loh. Mustahil itu tidak bisa Apa ijma ulama? Apa kata ijma ulama? Bahwa kami saya mau maulid tanya. Nabi karena Nur Muhammad gitu. Saya mau tanya dulu. Loh, Ini jangan berarti dulu, tunggu dulu, sebentar dulu, Joseph. Gini ya, Ini ketika saya Uni bilang, membawakan saya literasi, enggak, tunggu dulu, Uni belum selesai. Kenapa dipotong? Uni mau menyebutkan kamu Karena salah ini paham. waktu saya. Bukan Santo Agustin yang Uni kutip. Oh, Waktu tadi saya kan dua katanya menit lagi. enggak, Saya waktunya katakan jangan di kamu jalan. tidak Enggak, sama nanti polisi. ulang lagi.
Uni kasih kamu waktu 3 menit lagi untuk menyanggah. Dengar ya, apa yang terkutip di dalam catatan kaki di New Testament yang kamu tolak itu ya, orang Katolik tolak itu ya. Di sini tertulisnya bahwa bahwa Yohanes 1 ayat 1 sampai 18 bukan merupakan bagian dari Injil Yohanes, tetapi merupakan karya lepas yang baru dimasukkan sebagai pembuka Injil Yohanes oleh penyalin. Itu memperkuat perkataan Santo Agustin bahwa Yohanes 1 ayat 18 dari 1 sampai 18 itu adalah himne Plato. Nah, saya punya datanya, tapi tadi saya cuma punya foto. Ingat ya, kalian tuh beda dengan kami. Kalau kami nggak mungkin beli Bible kalian semuanya, sementara kalian bisa cross check hadis kami dimanapun. Ya, karena kami terbuka sekali. Dan saya ketika datang ke tempat Pak Doni, saya hanya bisa menulis catatan kaki. Saya bisa mengambil, di halaman berapa. Paling saya foto, sebagaimana saya bisa memoto seperti ini nih. Ini salah satu foto yang masih ada di dalam laptop saya. Dan memang yang kemarin Bible yang saya lihat di depan Pak Dondi itu, memang saya lupa waktu itu simpan filenya di mana. Nanti saya akan kasih kepada Joseph. Paling tidak besok malam terakhir itu saya kirim kepada Joseph ya. Nah, jadi tidak ada saya mengatakan The New Testament itu mengatakan bahwa Santo Agustin di situ menuliskan kata-kata, tidak ada. Itu hanya memperkuat hujah dari Santo Agustin. Itu dulu. Nah, kemudian Joseph sudah menjawab, satu, hadis itu maudhu. Yang kedua, justru tidak ada ulama salaf, tabi'ut yang membawa konsep ini. Kemudian muncul dari kalangan orang yang mengatakan mereka adalah tasawuf. Dan pemahamannya pun belum tentu juga seperti yang Yosef tuduhkan bahwa mereka menyamakan dengan Allah. Kalaupun ada MUI yang mengatakan, saya sudah katakan, orang itu bisa sesat kalau mereka tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis. Ketika mereka memaksakan untuk memahami sesuatu yang bukan kapasitas mereka, contoh, ada orang yang memahami tentang roh, sementara Nabi Muhammad tidak jelaskan tentang roh. Ya wajar kan, saya sudah tunjukkan ayatnya. Mereka bisa tersesat. Nah, jadi justru Joseph yang telah menjawab bahwa tidak ada polemik tentang Nur Muhammad itu. Hadis itu maudhu. Ulama-ulama salaf tidak pernah mengajarkannya. Itu selesai. Nah, kalau tentang sang firman ini yang mengajarkan siapa? Di perjanjian lama siapa? Ya. Oke. Enggak, nanti kamu kasih saya 5 menit. Oke, silakan. Kasih waktu dia 5 menit, Bunda Rama. Putar 5 menit dia. Tolong tunjukkan kepada saya untuk membantah bahwa Santo Agustin itu salah. Tunjukkan dalam perjanjian lama pernah diajarkan sang firman. Kemudian Yesus pernah mengajarkan juga tentang sang firman ini gitu. Ya, silakan. Oke. Apa yang saya bantah? Ini dalam diskusi ketika kita membantah sesuatu itu harusnya data yang sesuai dengan data yang tervalidasi. Saya tidak bisa membantah sesuatu yang tidak dapat tervalidasi. Ini sama saja bukan diskusi akademis, tetapi negosiasi di pasar. Ketika Anda tidak setuju harganya 2.000, Anda menurunkan harga, lalu sudah sepakat. Saya membantah itu berdasarkan data. Semisal saya tampilkan kepada Uni, ini data gampang Uni, nggak bisa dibilang, oh kalian aja gampang, kami susah. Teman-teman perhatikan ya. Ini Katolisitas ORG. Ini website gereja Katolik resmi, ya. Ini Katolisitas ORG terkait tentang Allah Tritunggal, ya. Katolisitas ORG ini gampang diakses teman-teman, boleh diakses silahkan. Di otak-atik gak apa-apa. Ini perkataan para kudus, bapak-bapak gereja, pembajangga gereja. Maka kita lihat di sini ada nggak Santo Agustinus seperti yang dikatakan oleh Uni Rifah. Lihat ini Santo Agustinus. Kita lihat. Oke, saya udah minta datanya ya. Tunggu bentar, saya sabar. Saya minta datanya. Iya, ini Katolisitas ORG, ya. Kalau misalkan tadi kan berbahas sesuai dengan konteks bahwa ternyata kita susah cari data, kalian harus beli bla bla bla. Saya nggak perlu beli, Uni. Gampang. Gereja Katolik mempunyai data. Bahkan kalau Uni boleh buka, ini ada namanya website Vatikan.va. Ya, sebentar. Ini dulu, di pause dulu boleh? Moderator. Mohon adil ya. Bentar. Website Vatikan apa sih? Vatikan.va ya. Nah ini. Ya. The Holy See, ini Vatikan.va, ini tidak perlu login. Kalian tidak perlu menjadi orang Katolik untuk mengotak-atik apa yang ada di sini. Ini dilihat ini, ada archives-nya, ada Vatikan Library loh, ini gratis ini. Gratis ini. Ya. Ini saya sarankan kalau Uni mau belajar tentang gereja Katolik ini gratis. Ya. Oke, itu pengait tentang data. Kemudian saya lanjutkan ya, boleh. Terkait tentang, sekali lagi, The New Testament of the New American Bible berarti tidak bisa dijadikan rujukan atau data ya. Kemudian Uni tadi membahas tentang
Karena memang tidak dipakai dalam gereja Katolik King James Version, berarti ini harus belajar lagi bahwa King James Version itu sejarahnya dari mana, kemudian ya gitu ya. Kemudian tadi saya justru ketika Uni, wah itu kan tidak ada dalam Salafus Sholih, justru Joseph sendiri menjawab bahwa hadis itu ma'udhu. Uni, justru pertentangannya di situ. Orang yang memahami konsep Nur Muhammad itu mereka melebih-lebihkan. Kenapa? Karena konsep Nur Muhammad ini jantung kepada cenderung masalah akidah. Kenapa? Nur Muhammad ini dianggap eksistensinya sebagai hologos. Boleh? Sekali lagi saya minta untuk pause sebentar. Saya akan tampilkan data sekali lagi, boleh? Moderator, sebentar ya. Ya ini aku belum jalankan Iya, nggak apa-apa. Aku nggak lihat soalnya. Maaf ya Kak Rama, aku nggak lihat layar. Aku fokus lagi otak-atik data. Wah, disama-samakan firman. Oke, Logos. kita dengarkan ya. Ada iklan nggak nih? Malu aku kalau ada iklan YouTube. Bentar ya. YouTubeku nggak premium soalnya, bentar. Bentar ya, lagi iklan dulu. Waduh benar ada iklan, bentar. Di-mute aja dulu. Itu adalah Nabi Adam. Betul begitu, Cek? Kurang benar. Tadi bisa jelaskan. Kalau kau tampilkan potongan-potongan begitu. Wujud adalah Ini apa Pak Diring? al-Dhatul Mutlaqah al-Mujarradah anis Sifat. The absolute one existence itu adalah kemudian bahasa manusia ini saya ada kemudian Allah ingin mengenal dirinya, maka langsung ada dua, yang dan yang dikenal. Ternyata setelah ingin mengetahui mengenal dirinya, muncullah nama-nama yang 99 itulah maka ada relasi, ada hubungan. Contoh Uni mohon maaf ya kakak moderator, izin Uni mohon di mute dulu Uni. Pada komen katanya noise. Soalnya noise juga. Oke, thank you Uni. Bentar ya, saya lanjutkan ya. namanya Al-Khaliq yang menciptakan, yang diciptakannya mana? Ya. Pasti ada. Maka 99 jadi satu, muncullah semua alam arwah, bahasa mubalek alam arwah, bahasa kitanya al-a'yanus tsabitah, entitas laten. Enslat tadi sudah mengatakan pengakuan adalah Tuhan adalah Allah. Bukankah aku Tuhanmu? Cuma jawab, ya. Ketika itu belum ada yang menjawab Allah. Iya itu Allah sendiri itu sebenarnya. Tapi atas nama kita. Dari situ kemudian terjadi namanya tajalli syuhudi. Manifestasi cerminan yang konkret. Siapa yang ngomong itu? Bunda Rahma kan moderator di sini. Saya sudah tadi infokan bahwa ini perkataan dari Profesor Dr. Said Akil Siroj. Oh, lanjut. Ya, jadi setahu saya moderator itu tidak berkomentar, tapi nggak apa-apa, saya lanjutkan ya. Pertama kali tajalli, pertama kali manifest Nur Muhammad atau The Logos. The Logos. Nur Muhammad itu yang nantinya menjadi wujud dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu nanti. Ini Nur Muhammad dulu. Muhammad adalah The Logos. Yeah. The essence of Muhammad. Bukan Muhammad yang lahir di Mekah, bukan. Yeah. Lain lagi. Bukan Nabi Muhammad yang lahir di Mekah tahun sekian, wafat tahun sekian, bukan. Ini wujud yang mutlak, masih mutlak antara Allah dan makhluknya. Dikatakan apakah Nur Muhammad itu Khaliq pencipta? Bukan. Apakah Nur Muhammad itu makhluk? Bukan. Itu antara Khaliq dan makhluk. Nur Muhammad. Kalau saya simpulkan, Perhatikan ya, ketika Profesor Dr. Said Akil Siroj menggunakan diksi, pilihan katanya bahwa esensi atau essence dari Nur Muhammad adalah hologos, maka di sini justru saya mempertanyakan kenapa kalian menggunakan konsep himne Plato pagan seperti yang kalian tuduhkan. Makanya saya bilang dari tadi saya ikutin aja, mirroring aja. Saya membantah pun saya tidak memaksakan Anda harus berhenti, Uni Rifa. Karena ketika Anda tetap memaksakan himne Plato adalah pagan, saya mengamini. Berarti Profesor Dr. Said Akil Siroj bersama teman-teman muslim yang memahami Nur Muhammad hakikatnya adalah berada di antara Khaliq dan makhluk, kalian juga sama, pengikut pagan. Karena mengutip pemahaman pagan. Sekali lagi saya pertanyakan, ketika saya menunjukkan dalil ma'uduh yang dikutip oleh para salaf, bermanhaj salaf, justru itu berada di posisi saya, bukan posisi Uni. Posisi Uni adalah teman-teman yang memahami konsep Nur Muhammad. Posisi Uni, Bunda Rahma dan teman-teman lainnya mungkin ya yang di bawah memahami konsep Nur Muhammad sebagai bagian dari akidah. Saya bersama mungkin, kalau mungkin teman-teman manhaj salaf tidak merasa terwakili, tapi saya mengutip pendapat dari manhaj salaf bahwa hadis yang digunakan atau mungkin
dalil-dalil yang digunakan oleh pemahaman konsep Nur Muhammad ini ma'udhu dan tidak bisa dijadikan rujukan. Kenapa? Justru saya pertanyakan itu semua kepada Unirifa. Ini sebab tema ini diangkat karena saya justru bertanya tentang Nur Muhammad ini ke Unirifa. Unirifa tahu nggak Nur Muhammad itu diciptakan, dicetuskan itu konsepsinya tahun berapa? Apakah ada pada zaman salafus sholih seperti yang tadi dari awal saya katakan, itu Uni dari tadi tidak menjawab sama sekali. Bahkan ketika mungkin Uni mau membantah saya dengan membalikan keadaan, Uni mau membantah tentang konsep hologos, maka saya dengan gampang menjawab mematahkan argumen Unirifa bahwa Santo Agustinus bahkan tidak pernah membahas tentang himne Plato, tidak pernah membahas tentang hologos. Itu yang tidak bisa Anda bantah dengan mengatakan, oh kami tidak bisa membuka data karena sulit dicapai Uni. Ya, saya tampilkan lagi sekali lagi. Tadi Uni lagi berbicara, saya sempat tampilkan. Ini Uni, saya beli, mati-matian saya beli. Kitab Al-Lumah sekali lagi. Ini teologi Ahlussunnah wal Jamaah Asy'ariyah. Ya, ini buku-buku saya beli Uni. Lihat ini dari kecil sebagian buku ya. Ini akidah salaf versus ilmu kalam, ini saya beli. Jadi kalau dikatakan, oh kami sulit untuk memilih, effort Uni kalau kita mau mengetahui kebenaran gitu. Nah, terus saya lanjutkan lagi ya. Mohon maaf tadi intermezzo sedikit membantah terkait tuduhan bahwa kami sulit untuk bla 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 ya. Tidak ada yang sulit kalau memang niatnya ada. Innamal a'malu binniyat ya. Kemudian saya lanjutkan terkait tentang Platonis ya. Tadi Uni sempat agak kepleset, saya nggak tahu ya. Apakah Uni bisa membedakan mana Plato dan Platinos ya. Platinos dan Plato itu berbeda. Baik Platinos maupun Plato itu tidak ada yang membahas tentang teologi dari hologos. Logos teologi itu nggak pernah dibahas, gitu. Nah, kemudian fragmen Papias itu kalau misalnya kita membahas ke perjanjian lama atau manuskrip, ya, itu memang tidak ada hubungannya sih. Tapi ya, saya bahas aja deh ya. Fragmen Papias lebih ketua ketimbang penafsiran kitab yang tadi, ya. Fragmen Papias loh, tadi Uni bawa dari ada New American Bible, ya. New American Bible yang terbitan tahun 1970, halaman 203 yang sekali lagi itu tidak bisa dijadikan hujah. Karena bagaimana dijadikan hujah kalau gereja Katolik dari awal sudah menolak gitu. Dari awal sebelum Uni mempertanyakan di room ini atau sebelum teman-teman Islam mengetahui tentang King James Version itu tidak mengetahui gitu. Maka saya sekali lagi mengatakan boleh di pause lagi ini data lagi. Terima kasih ya teman-teman yang ada di belakang layar, buat teman-teman yang bermanhaj salaf sudah bantu saya untuk membenarkan Boleh di pause dulu sebentar. Boleh di pause dulu sebentar Bunda Rahma. Ini ada data yang mau saya bawakan lagi. Bun di pause dulu, pause. Oke, baik. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال Saya dari ulang ya. الثالثة قوله صلى الله عليه وسلم أجعلتني لله ندا فكيف بمن قال يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العمم ولن يضيق رسول الله جاهك بي إذا الكريم تجلى باسم منتقم فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن علومك علم اللوح والقلم. نعم هذا غلو. هذا قصيدة البوصيري وانكرها عليه أهل العلم. البوصيري اثنان، في البوصيري صاحب مصباح الزجاجة هذا من علماء الحديث هذا، في البوصيري صاحب هذه القصيدة الصوفي وهو يعني Oke, saya cukup segitu aja ya. Jadi apa yang Syekh Utsman Al-Khamis ini bawakan adalah qasidah burdah unik yang tadi sempat saya mention sedikit tentang qasidah burdah. Di situ letak kesyirikan karena menyamakan Rasulullah itu dengan Allah. Ya, dikatakan Rasulullah memiliki pengetahuan ilmu lauh mahfuz dan seterusnya. Padahal kita lihat lagi berkaitan dengan kitab Al-Lumah bahwa yang memiliki sifat ilmu pengetahuan, maha ilmu, maha tahu itu hanya Allah. Dan ketika di dalam qasidah burdah dikatakan Rasulullah memiliki ilmu lauh mahfuz, memiliki ilmu surga dan neraka alam dunia, itu betul habis. Oke. Pertama ya, Joseph menolak King James Version. Lalu saya tidak pernah memaksakan bahwa Joseph harus menerima King James Version. Ini anehnya Joseph memaksakan kepada saya pemahaman Said Akil Siraj, lalu mengatakan bahwa kalian, ini sorry banget nih, jangankan ke Haji Akil Siraj, Raja Salman saja kalau berpendapat, berkonsep tidak berdasarkan Al-Quran dan hadis yang sahih yang diterima, dia bisa sesat. Jadi kami ini umat Islam Joseph, inilah bedanya kami dengan kalian. Ketika kalian mengikuti bapak-bapak gereja, magisterium, kami nggak begitu. Kami umat Islam ini hanya dua, Al-Quran, hadis. Bahkan hadis pun masuk kerana kritik. Kalau dia doif dan maudu, apalagi maudu yang nggak diterima. Lalu tiba-tiba dari hadis maudu timbul konsep pemahaman seseorang bernama Akil Siraj. Lalu kamu paksa saya harus menerima. Lalu kamu bertanya kepada saya, siapa yang ngajarin Uni? Kan aneh kamu itu nggak. Itu
sudah masuk logical fallacy itu, walaupun saya nggak tahu namanya itu. Saya tidak mengimani itu. Lalu kamu berpendapat tentang pendapat dari Akhil Siraj. Saya juga bisa bawa dong dari Henry Tan kemudian yang mengatakan bahwa Yahweh itu adalah iblis, atau orang Marsionisme yang mengatakan Yahweh iblis. Lalu saya bilang sama kamu sama seperti itu loh. Nah, jadi yang saya maksud di sini adalah ketika kamu sudah menjawab, pertama hadis itu maudhu, yang kedua salafus soleh tidak mengajarkan konsep itu. Polemiknya apa? Kemudian kalau ada kontemporer orang-orang kemudian bertahap di tahun sekian-sekian membawa konsep-konsep yang itu adalah produk fikir dia, masalahnya di mana di umat Islam? Masalahnya di mana di kami? Kami berlandaskan menurut Al-Quran. Ini dalil saya loh. Al-Quran surah Al-Ahzab, surah Al-Kahfi ayat 110. Tidak ada di dalam Al-Quran, di dalam hadis bahwa Nabi Muhammad ataupun nurnya itu setara dengan Allah. Itu tidak ada. Kamu sudah membantah sendiri. Nah, lalu saya jawab ya. Saya tahu kalau Plato itu beda dengan Plotinus. Maksud saya adalah di abad kedua, di tahun 200, Plotinus itu membuat sebuah gagasan yang mirip dengan Trinitas, yang pada saat itu Trinitas juga sedang dibangun dan dibentuk. Kalau memang ada dari Trinitas sejak abad pertama, tunjukin konsep siapa itu Trinitas. Rasul Paulus kah atau murid-murid Yesus Petrus kah yang mengajarkan konsep Trinitas? Nah, ini saya bacakan nih, ini bukunya di dalam buku Filsafat nih ya. Ini buku Filsafat Umum Akal dan Hati sejak Talib sampai Capra, ditulis Profesor Dr. Ahmad Tafsir di halaman ke-68. Nah, saya bacakan di sini. Konsepnya di sini hampir sama. Ini yang saya maksud. Ketika ada orang yang mengikuti sudut pandang orang lain dan itu terpapar mengikuti, nggak mesti harus sesuai dengan konsep itu di awal. Sama seperti orang-orang yang mengikuti, oh Plato itu dia membawa konsep humaniora, filsafat humaniora, bukan konsep teologi. Lah betul, Epimenides itu juga tidak mengenal Yesus, Epimenides itu juga penyembah pagan, tapi konsep dia dibawa oleh Paulus, diajarkan di dalam kisah para rasul, dikutip oleh Paulus. Ini yang saya maksud. Ajaran krusial di iman kalian justru dikutip dari konsep yang sudah ada, walaupun pemahamannya berbeda. Joseph, itu maksud saya. Bukan berarti Plato itu mengenal Yesus sebagai Tuhan atau konsep teologi yang dia bawa, bukan. Ya, ini saya bacakan nih. Dalam konsep Plotinus, the one dia punya ada tiga hal. The one itu tidak dapat didekati melalui penginderaan dan juga tidak dapat dipahami lewat pemikiran logis. Ini mirip Bapa. Kemudian realitas kedua adalah nous, suatu istilah yang dapat juga disebut mind. Ini adalah gambaran tentang esa yang ada di dalamnya mengandung ide-ide atau Plato, ide-ide. Logos, mengingat hampir sama seperti itu. The soul adalah realitas ketiga dalam filsafat Plotinus. Ini sama realitas. Nggak ada bedanya, seolah-olah seperti Bapa, Logos, dan juga Yesus yang menjelma jadi manusia itu, atau apapun lah nanti ya. Jadi artinya menurut saya begini ya, sesat itu adalah ketika ajaran yang diberikan oleh seorang nabi yang datang dari langit, kemudian ajaran itu diselewengkan mengikuti ajaran orang yang sudah sesat sebelumnya, seperti para penyembah pagan. Nah, kami sesatnya di mana? Kami mengikuti salafus soleh. Tidak ada konsep Nur Muhammad itu yang menyamakan Nabi Muhammad dengan Allah, dan tidak ada yang menyamakan, oh bukan Muhammad yang ada. Akhil Siraj boleh berkata apapun, itu kan konsep dia. Tapi masalahnya kemudian, apakah pemahaman Akhil Siraj itu betul-betul menyamakan Allah dengan baginda Rasul? Sudah sesat kalau dia mengikuti Al-Quran dan hadis. Karena Nabi Muhammad hanya manusia dan Allah laisa kamitslihi syai'un. Dalil kami sangat eksplisit. Laisa kamitslihi syai'un. Tidak ada yang setara dengan Allah. Itu dulu ya. Artinya kamu jangan paksakan saya, oh justru kalian yang saya tanyakan, kenapa Uni, bukankah ini hadis maudhu? Loh, kamu udah jawab. Salafus soleh nggak ngajarin ini. Lah, kamu sudah jawab. Lalu kamu paksakan ke saya, kok Uni ikuti? Kok kalian ini ada berjanji? Emang kamu tahu saya berjanji atau tidak? Berjanji itu bukan hadis, bukan Al-Quran. Qasidah itu bukan hadis, bukan Al-Quran. Lalu kenapa dipaksakan dilempar ke saya? Saya terima. Kamu saja nggak terima King James Version. King James Version aja kamu nggak terima sebagai Katolik. Gitu loh. Sementara itu salah satu literasi, sama seperti kamu membawa salah satu pemahaman dari Akhil Siraj. Nah, pertanyaan saya, di mana Akhil Siraj memahami bahwa Nabi Muhammad dengan Allah itu setara? Kalau konsekuensi logis di mananya? Berarti kan kesimpulan dari kamu yang mengatakan bahwa Akhil Siraj menyamakan Allah dengan Nabi. Itu poin saya. Hadis. Oke. Sekarang Yosef, mainkan Yosef. Mantap Uni, mantap. Oke. Tapi saya belum dapatkan data. Nggak apa-apa lah, nanti aja Joseph ya, tentang Santo Agustinus. Sekarang aja nggak apa-apa, nanti habis Oke. ini. Saya Nih ya, tadi Joseph bilang Santo Agustinus tidak pernah membahas tentang himne Plato ya. Oke, bentar ya. Ada berapa orang Agustinus dalam iman Katolik? Ya coba, makanya dari tadi saya yang tanya. Ya, oke. Uni masuk Santo Agustinus yang mana coba? Ya, Justru oke, saya yang bentar. tanya. Bentar, Santo Agustinus yang mana? Tunjukin ya. Nih, saya tunjukin di sini.
ini saya punya aplikasi ya. Ini aplikasi Bible. Saya nggak tahu si Joseph terima atau enggak ini. Ya, ini Yohanes 1 ayat 1. Ini dari Matthew Henry Commentary. Matthew Henry ya, sorry. Oke, di sini ada beberapa tafsir teman-teman. Saya ambil Matthew Henry. Nah, di sini kalau kita baca, Di situ ada itu tulisan Santo Agustinus. dengar dulu, lihat dulu yang dibaca. Saya kan tidak menunjukkan. Saya harus mengejar Ntar data dulu, yang ya, relevan. mari kita baca dulu. Kan tadi Data yang bilangnya relevan Santo ini Agustinus dari tidak pernah menyinggung himne Plato. Santo Dong, Tadi kan jangan Joseph dulu. bilang Santo Agustinus tidak pernah menyinggung himne Plato. Di sini kita baca di sini. Oke, dibaca dulu, lanjut. Bentar ya. Nih. Nah, Agustinus berkata dalam De Civite Dei Kota Allah, ini ada Lib 10 chapter 29, bahwa temannya Simplicius pernah bercerita kepadanya bahwa ia pernah mendengar seorang filsuf Platonis menyatakan bahwa ayat-ayat pertama dari Injil Yohanes ini pantas dituliskan dalam huruf emas. Francis Junius, seorang cendekiawan, dalam kesaksiannya tentang perjalanan hidupnya sendiri bercerita bagaimana dia pada masa mudanya diracuni. Tunggu dulu, bentar. Saya jujur ya, saya tidak tahu ada berapa Agustinus dalam iman Katolik. Jujur saya katakan, ya saya nggak tahu. Nah silakan kamu jelaskan. Ini Agustinus yang mana? Loh, justru malah disuruh saya jelaskan ketika Anda membawa data ya Anda menjelaskan. Kok saya yang menjelaskan? Bukan, Lalu karena saya membawa- nggak tahu. Ini di sini ya. Ini kata Anda kamu tadi membawa- Agustinus tidak pernah membahas tentang himne Plano, karena tidak waktu pernah saya- mengoment. Oke. Nggak, waktu saya udah habis ya. Oke. Dari tadi Gini sudah ya, habis, ini nih. habisnya waktu saya. Bentar. Matthew Henry itu unik siapa? Orang Matthew biar dia Henry dulu itu unik, Protestan. biar dia dulu unik. Waktunya dia unik. Ya, Matthew biar Henry dia. komentari, Matthew Henry itu Protestan, Uni. Sama seperti Uni memaksakan, ya sudah kalau gitu nggak usah paksakan. Oh ya, lagi pula lupa saya. Profesor Dr. Said Akil Siraj adalah seorang Ahlussunnah wal Jamaah. Beliau berteologi Asy'ariyah, sama seperti Uni yang memahami Allah dengan satu zat dan 20 sifat. Ya. Jadi kalau dikatakan, oh dokter aku Uni juga harus jujur, tadi mengatakan bahwa orang Islam hanya punya dua, Al-Quran dan hadis. Wah, salah besar Uni. Sumber hukum Islam itu selain Al-Quran dan hadis ada ijma dan qiyas, dan juga ada ijtihad. Ya, jadi nggak cuma Al-Quran dan hadis, Uni, mohon maaf. Kemudian saya tampilkan lagi datanya sekali lagi terkait tentang mujtahid ya. Uni mohon di-mute dulu ya. Soalnya storing. Nih. Harusnya udah full Uni itu di cas. Oke. Kita lihat ya, ini pendapat dari salah seorang syekh. Masih 50%. Boleh di pause dulu, ini agak loading videonya, Bunda Rahma. Boleh di pause dulu. Jangan ya. Oke. Assalamualaikum. Sa'alani sa'ilun mal 'amalu 'inda ikhtilaf al-'ulama. فأجبته إن كنت مجتهدا تملك أدوات الاجتهاد فلا تقلد أحدا وإنما تعبد ربك باجتهاد نفسك وإن كنت عاميا فقلد أوثقهما في دينه وعلمه فكما أنك تحسن اختيار أفضل الطبيبين لصحتك فاختر أفضل العالمين في دينه وعلمه لدينك والسلام. Oke, sekarang saya mau tanya, nanti ini pertanyaan disimpan di akhir ya Uni ya. Setelah saya selesai berbicara, saya minta bagaimana rujukan seorang Islam atau seorang Uni Rifa secara personal ketika menentukan ulama yang berbeda pendapat atau ikhtilaf ini, ijtihad mana ya, ulama mana yang Umi ikuti? Apakah Umi termasuk golongan yang pertama yang dikatakan oleh Syekh Walid Rashid As-Sa'id, dan yaitu orang yang berilmu sehingga menjadikan dirinya untuk melihat ilmu, mana yang dijadikan ijtihad, atau Uni golongan yang kedua yaitu orang awam yang mengikuti ijtihad atau ketentuan orang yang berilmu, dua orang berilmu yang memiliki ilmu agama dan seterusnya. Nah, itu saya pertanyakan terkait ijtihad. Kenapa saya bawa ini berkaitan dengan konsep Nur Muhammad. Sekali lagi Uni, kalau Uni membawakan salafus solih, maka dari tadi kita dari awal sebenarnya dari konsep tema debat ditentukan, maka Uni nggak usah debat sama saya. Karena justru yang saya perdebatkan adalah teman-teman dari Ahlussunnah wal Jamaah, terutama bagi mereka yang memahami konsep Nur Muhammad. Karena mereka bermanhaj salaf atau yang disebut oleh teman-teman sebagai Wahabi itu tidak menerima. Dari tadi yang saya tampilkan datanya itu dari manhaj salaf. Kalau Uni menolak, itu nggak bisa dipaksakan ke kami. Lantas ijtihad ulama mana yang Uni ikuti? Saya pertanyakan itu sekali lagi. Kemudian yang kedua, terkait tentang Matthew Henry Commentary yang tadi Uni bawakan, itu adalah seorang seorang Protestan. Kemudian tadi Uni juga sempat menyinggung-nyinggung di Epimedes. Di Epimedes itu di abad ke-6 Uni. Mohon maaf. Ya, Epimedes itu di abad ke-6. Kalau Uni bilang betul. Paulus ngikutin 6 sebelum Masehi. Sorry, 6 sebelum Masehi, sayang.
6 sebelum Masehi. Iya, Epimenides. Epimenides itu 6 sebelum Masehi. Yes. Oke, biarlah orang menilai. Saya tidak perlu membantah ya. Oke, Epimenides ya, kita kasih data ya. Jadi Iya, saya Epimenides minta itu data. 6 setelah Masehi. Kemudian Paulus itu di abad ke-1. Dia di tahun Epimenides 50 itu sampai kapan? 40 Masehi. Ulangi, Epimenides kapan, Joseph? Kata Uni abad ke-6 sebelum Masehi. 6 Ya, saya sebelum bilang Masehi. nggak apa-apa. 6 sebelum Nggak apa-apa. Masehi. Iya. Kemudian dari tadi Uni mengutip himne Plato. Himne Plato, makanya dari tadi saya bingung mengikuti Uni. Saya mirroring dari tadi Uni. Makanya saya ketawa terkekeh itu bukan karena merendahkan Uni, sorry ya. Uni dari tadi bilang himne Plato, himne Plato. Plato itu gagasannya terbatas. Yang kemudian Plato dikembangkan gagasannya terbatas ini oleh paham-paham para komunitas pengikutnya. Yang benar itu himne Neoplatonis. Neoplatonis dengan Plato, himne Plato itu berbeda Uni. Kedua hal yang berbeda jauh terkait tentang filsafat. Ya, dan Epimenides itu penulis mitologi, bukan termasuk filsuf. Mitologi itu adalah keyakinan yang bersifat mitos. Lebih Ya. parah lagi. Itu kemudian sekali lagi saya ingin menegaskan standing position Uni di sini harus ingat ya, jangan kemana-mana. Uni adalah orang Ahlussunnah wal Jamaah Syairah yang memahami konsep Nur Muhammad. Kenapa saya bisa mengatakan konsep Nur Muhammad ini menyetarakan Allah? Karena begini, Uni dari tadi juga Uni nggak membantah Nah, perkataan itu saya. yang saya minta. Silakan poinnya. Dari tadi sebenarnya saya sudah katakan, cuman Uni terlalu terlena. Terkait tentang kenapa konsep Nur Muhammad ini bisa menyamakan Allah, karena begini Uni. Allah itu menciptakan dunia itu cuman mengatakan di dalam surah Yasin ayat 42 ya kalau nggak salah. Inama amruhu iza arada say'an ayyakula lahu kun fayakun. Ya. Itu surah Yasin ayat 82, sorry. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki segala sesuatu hanyalah berkata kepadanya jadilah, maka jadilah dia. Nah, ini saya mau tanyakan, menurut konsep Nur Muhammad yang tadi saya sudah tampilkan di awal, website saya dari nu.online, itu dikatakan oleh Syekh Khalid bin Abdullah, ini ijtihad ya, ini syarah Khalid Al-Azhari Al-Matnil Burdah, ya Qasidah Burdah, yang Uni katakan tidak menjadikan hukum. Saya curiga, berarti pada saat maulid mungkin cuman hanya senyum-senyum aja ya pada saat maulid ya, cuman salam-salaman ya. Tidak membacakan qasidah atau mungkin selawat ya. Qasidah ini menjadi rujukan, karena apa? Nur Muhammad ini dikatakan sebagai eksistensi awal. Ketika Allah menciptakan segala sesuatu, maka Allah menciptakan segala sesuatu itu melalui Nur Muhammad. Dan tanpa Nur Muhammad, Allah tidak akan menciptakan segala sesuatu. Dan ini dipahami oleh teman-teman Islam. Ketika berdiskusi di room saya, mereka semuanya sepakat. Baik dari yang tadi Uni saksikan di room saya, itu adalah seorang ustadz, dan juga ada salah satu dari mereka adalah Habaib. Saya nggak perlu sebutkan nama aslinya karena beliau tidak berkenan. Beliau mengatakan bahwa memang seperti itu. Allah tidak akan menciptakan dunia kalau tidak melalui Nur Muhammad. Maka ini adalah konsep mencetek dari Yohanes 1 ayat 3. Yohanes 1 ayat 3 dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh dia, dan tanpa dia segala sesuatu yang telah dijadikan itu tidak akan jadi. Dia di sini merujuk kepada Hologos atau Yesus Kristus itu sendiri. Maka ketika dikatakan tanpa Nur Muhammad Allah tidak akan menjadikan segala sesuatu yang telah jadi, ini mirip banget Uni. Ya, kalau Uni minta data, dari tadi saya sudah tampilkan data terkait Nur Muhammad, silahkan di review atau di flashback lagi. Ya, itu. Cocokologi. Lanjut. Bunda Rama nggak usah ikut. Epimenides adalah bukan seorang filsuf, tapi seorang peramal Yunani ya, yang hidup 6 abad sebelum Masehi. Justru ini yang dikutip oleh Paulus. Nah, coba. Yang saya maksud di sini kesesatan itu terjadi adalah ketika ajarannya mengutip ajaran yang dianggap pagan, itu baru sesat. Nah, sementara saya sebagai seorang muslimah, Rasul Paulus itu korelasinya dengan Yohanes 1. Sebentar, saya akan tunjukin datanya. Saya akan tunjukin datanya ya. Saya akan tunjukin Sabar Bang datanya. Yosef, Bentar. sabar Bang Yosef. Nah, nanti Anda pasti bilang nih, ini Protestan lagi nih, LAI nanti Anda bilang Protestan lagi nih. Jadi begini ya. Saya minta dari tadi ijma, saya tahu dalam Islam itu sandarannya, literaturnya adalah Al-Quran dan hadis. Kalau hadisnya sudah maudhu, lalu itu dijadikan konsep, dan itu kata kamu masuk ke ranah akidah, itu salah besar. Hadisnya saja sudah maudhu, kamu sudah menjawabnya. Para ulama tidak membawa konsep ini. Kemudian para ulama setelahnya membawa konsep ini. Konsep Nur Muhammad ini tunjukkan kepada saya ijma para ulama yang Ahlussunnah wal Jamaah mengatakan bahwasanya Allah itu setara dengan Nabi Muhammad karena konsep Nur Muhammad ini. Nah, melainkan apa? Kamu yang membawa konsekuensi, kamu yang menyimpulkan bahwa dengan konsep Nur Muhammad, dengan dalil itu bahwa Allah itu setara dengan Nabi Muhammad. Kamu yang membawa konsepnya, bukan ijma para ulama, bukan para Ahlussunnah wal Jamaah gitu loh. Nah, kalau memang ada Ahlussunnah wal Jamaah yang akil siraj misalkan bahwa Allah setara dengan Nabi Muhammad misalkannya, atau inilah bentuk bahwa Nur Muhammad itu adalah Allah sendiri.
Sebagaimana himne Plato pada mulanya firman adalah Allah, kemudian firman itu adalah Allah. Tunjukkan kepada saya ijma para ulama itu. Saya tahu ada 4 hukum, Al-Quran, hadis. Ini hadisnya sahih bahwa ketika sahabat pergi ke Yaman, Rasulullah bilang ada Al-Quran, hadis, kemudian ijma, berijtihad, boleh. Nah, tapi masalahnya di mana para ahli sunnah wal jamaah ini mengatakan bahwa Nur Muhammad itu adalah Allah sebagaimana himne Plato. Itu. Nah, Anda tadi menjelaskan bahwa Epimenides itu bukan filsuf. Kemudian ini lebih parah lagi, peramal Yunani perkataannya diambil oleh Paulus, kemudian diajarkan kepada orang di Athena. Karena pada waktu itu di Athena semua orang pada itu adalah seorang yang menyembah pagan pada waktu itu. Lalu dia mengambil menurut pujangga-pujangga kalian membenarkan ajaran para pujangga orang Athena. Itu dalilnya ada dalam Kisah Para Rasul. Saya tunjukin datanya. Stop dulu. Jadi bentar ya. Nah, dalam Kisah Para Rasul pasal 17 nomor 28 kita tunjukin ntar. Ini Bible ya. Nih, bentar. Saya nggak tahu ditolak apa enggak LAI ya. Nih. Nah, ini kan sebuah pengajaran nih. Sebab di dalam dia kita hidup, kita bergerak, kita ada. Seperti yang telah juga dikatakan oleh pujangga-pujanggamu. Ini orang Athena pada waktu itu nih. Dikutip perkataan pujangga-pujangga orang Athena. Sebab kita ini dari keturunan Allah juga. Ternyata ini kalau kita cross check dalam sumber literasi, dalam sabda.org sendiri. Ini menurut tafsir ND sendiri. Ini adalah karangan dari himne Plato, kutipan dari Epimenides, himne Plato lagi. Kutipan ini terdapat dalam karya Epimenides dari Nasos yang hidup dalam abad ke-6 sebelum Kristus. Pujangga ini juga dimaksudkan Paulus. Kalau pujangga ini apa artinya? Filsuf bukan. Dia juga seorang seorang peramal yang pernah mengatakan bangkit dari goa selama 50 tahun kemudian. Epimenides adalah penyair, filsuf. Dia juga kategorinya filsuf walaupun dia peramal. Anda bilang tadi dia bukan filsuf. Nah, yang saya maksud adalah kesesatan itu. Kita sedang menunjukkan siapa yang sesat di antara kita. Dalam iman saya, Al-Quran, hadis, ijma para ulama. Dan Anda mengatakan ijma para ulama memahami konsep tentang Nur Muhammad. Nah, di mana konsekuensinya, di mana letaknya bahwa dengan adanya konsep itu Nabi Muhammad setara dengan Allah sebagaimana kalian pada mulanya firman bersama Allah, firman itu adalah Allah, kemudian firman disembah jadi Allah gitu loh. Dan itu adalah himne Plato menurut Santo Agustin, dan itu masih punya hutang saya sama Anda ya, karena saya akan kutip, saya akan fotokan nanti berserta kitab-kitabnya nanti. Dan Anda bilang Anda tidak terima dengan kitab itu, dengan punya pandangan-pandangan dari Matthew Henry Commentary. Anda tidak terima tentang itu. Lalu saya tunjukkan sabda.org. Mungkin Anda tidak terima lagi ya, saya nggak tahu kan ini punya Protestan atau tidak nih. Nah, jadi itu maksud saya adalah begini. Kalau itu jadi masalahnya di mana? Kalau ada di antara agama Islam, Kristen, Yahudi sesat, itu hal yang lumrah, wajar. Asalkan dalam Islam kami berpondasi kepada Al-Quran, hadis, ijma para ulama. Ijma para ulama ahlu sunnah wal jamaah yang memahami Nur Muhammad, konsep itu tunjukkan kepada saya bahwa Nur Muhammad adalah Allah. Itu baru polemik. Ijma ulama yang mengatakan Nur Muhammad adalah Allah itu baru bermasalah. Itu baru bermasalah. Ya, nah, tapi Anda yang memasukkan konsep bahwa konsep Nur Muhammad itu mengakibatkan nanti Allah setara dengan Nabi Muhammad, Uni. Kan pandangan Anda gitu loh. Apakah Anda, dari mana Anda rasi dari Said Akil? Said Akil Sirat mengatakan bahwa esensi kan Uni. Nah, artinya Anda lagi yang memasukkan pandangan terhadap Akil Sirat. Apakah Akil Sirat memahami seperti yang Anda maksud? Bahwa Nur Muhammad adalah Allah? Kan itu yang adalah polemik, itu baru polemik. Nah, kalau di sini kan polemiknya jelas nih. Himne Plato masuk ke dalam Bible itu tidak hal yang mustahil. Kenapa? Karangan Epimenides saja yang ada 6 abad sebelum Yesus lahir itu diajarkan, dikutip oleh Paulus di Athena yang notabene-nya orangnya pada waktu itu penyembah pagan. Nah, kita mau menunjukkan di sini ajaran yang kita pegang ini betul tidak? Itu loh. Nah, kalau saya sejak kapan saya menyamakan Nabi Muhammad? Kok Anda jadi kapan Uni? Kok bisa Uni memiliki konsep itu? Salafus saleh. Perjelas poinnya. Poinnya gini ya. Poinnya adalah mana ijma ulama yang mengatakan Nur Muhammad adalah Allah. Dan Anda sudah tahu kalau itu hadisnya maudhu. Udah jelas itu tidak ada sama sekali polemik gitu loh. Kalau ada orang-orang tasawuf yang mengatakan bahwa Nur Muhammad adalah Allah, mari kita bahas dalil apa yang dia pakai. Dalil apa? Kita butuh dalilnya.
Gitu loh. Ulama besar mana yang mengikuti apa, mengajarkan itu kepada mereka? Sanad pemahaman itu sampai ke ulama mana? Ulama salaf. Itu loh. Itu ya, itu masalahnya. Mana polemiknya gitu? Ya. Silakan. Saya punya utang kepada teman-teman, saya punya utang kepada Joseph ya. Insya Allah nanti saya kirim kepada Joseph. Saya masih Jadi jangan kayaknya cocokologi ya. Lanjut, brother. Bunda jangan. Oke, Joseph siap. ini tidak menghujat saya ya. biasa kok. Tadi saya Dia di rumah tidak ada 3 menghujat. orang ustadz, ada habaib, gak apa-apa. Saya biasa aja. Apalagi dengan Enggak. kelasnya Dia tidak menghujat, jadi kita santai aja. Dia Ya hanya nggak menghujat juga kok mereka berdiskusi dengan ilmu. Setengah diskusi kita pakai bahasa Arab kok tadi. Gak apa-apa. Oke, lanjut. saya lanjut ya nggak masalah, lanjut. Saya akan mulai Bahas berbicara Epimenides dalam ini, dia bukan filsuf tadi kata Anda. Anda mau meralat ya boleh. Iya, saya akan berbicara dalam 3, 2, 1. Oke, terkait tentang beberapa poin unik, saya katanya dikatakan cocokologi. Nggak apa-apa, bantah saya dengan data buku yang saya punya ini. Saya tadi mengatakan apakah Allah berkehendak, Uni tidak menjawab itu. Saya sudah mengatakan jawab Uni di kalimat simpan untuk kesempatan Uni berbicara dan itu tidak dijawab oleh Uni. Saya ragu ketika saya berbicara itu dicatat atau enggak, karena saya itu mati-matian mencatat poin ini. Ini sticky note saya berkaitan dengan pendapat Uni. Makanya dari tadi kita lihat cara diskusi yang baik dan benar itu mencatat poin-poin sehingga kita mencapai klimaks. Saya mencatat kok ya, jadi jangan ini dulu, jangan ini saya juga mencatat loh. Terjawab Uni. Saya mencatat loh ya. Dulu nih, Harusnya terjawab. Iya, harusnya terjawab. Dari tadi saya tanya. Di dalam kitab Al-Lumah, Bunda Rahma diam ya, karena kita diskusi hanya head to head berdua. Oke? Baik. Di dalam diskusi yang tadi saya tanyakan di sebelumnya, saya katakan Allah itu mempunyai iradah, kehendak, berdasarkan surah Yasin ayat 82. Inama amruha iza arada syai'an ayyakula lahu kun fayakun. Sesungguhnya keadaannya apabila dia menghendaki sesuatu, hanyalah kepadanya berkata jadilah, maka terjadilah dia. Ini adalah sifat kehendak Allah, ya iradah, sifat-sifat zat dari Allah itu sendiri. Kemudian saya pertanyakan Uni, ini data yang tadi sempat saya bawa, ya. Ini salah satu pendapat dari para alim ulama, nih, ya. Ini kalau dikatakan ijma ulama ya silakan ini. Ya, kita baca lagi karena di sini dikatakan apa? Nabi Muhammad, maka dunia ini diciptakan karena Nabi Muhammad. Ya. Nih pahami ya. Maka dunia ini diciptakan dari Muhammad. Ini data dari tadi saya tampilkan ya. Jangan dianggurin Uni, jangan dianggurin ya teman-teman ya. Ini dari mana datanya nih? Syekh Ibrahim Al-Baijuri yang pernah memimpin Universitas Al-Azhar pada zamannya. Oke, sekarang kenapa saya dibilang cocokologi? Kenapa Anda tidak justru menjelaskan aja? Jikalau konsep Nur Muhammad itu tidak menjadi polemik, lantas bagaimana Anda menjawab yang ini tadi? Mengenai majelis pengkajian tauhid tasawuf Indonesia. Uni harus tahu, pengkajian tauhid tasawuf itu justru yang memperkenalkan tentang Nur Muhammad ini. Makanya disebut sebagai kaum sufi, ya. Ini dikatakan MU Sumit tegaskan MPPT itu sesat karena ajarkan Muhammad itu Allah. Sekali lagi, ya. Nah ini yang saya justru komentari dari tadi. Uni sempat denial yang terkait tentang data yang saya bawa. Justru harusnya Uni yang saya minta jelaskan kenapa MPPT ini sampai menyimpulkan Muhammad itu Allah. Ini saya justru bertanya sama Uni, ini data dari Uni. Kemudian terkait tentang di Agustin ya, bentar. Tadi ada, ini saya dapat datanya Uni. Ya, saya bacakan ya Uni ya. Ini tidak ada kutipan Agustinus ini yang mengatakan ini dari Plato. Ini dari reportase. Bedakan ya reportasi sama perkataan langsung dari Agustinus ini. Unik nih. Ya, ini dari data yang saya punya. Ini nggak usah jauh-jauh, saya pegang dari tadi ini. Ya. Ini Agustinus ya. Traktat Allah Tritunggal. Saya sudah sebenarnya dari tadi ketika Uni menjelaskan itu saya sudah sambil baca-baca ini. Ya. Jadi tidak perlu utang lagi. Kemudian tadi ya. Jadi yang Anda bawa tadi justru Agustinus mereportase soal ada filsuf lain yang memuji John Yohanes 1 ayat 1. Nah, teman-teman di sini Uni dan Bunda Rahma dan teman-teman Islam lainnya tidak bisa yang namanya itu kalian itu mengutip ajaran pagan dan segala macam. Yesus tidak pernah berkata man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Yang berkata itu adalah Rasulullah. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka dia termasuk kaum tersebut. Man tasyabbaha, tasyabuh itu adalah indikasi yang harus dijauhi oleh orang-orang Islam. Maka jika dikatakan kami tidak ada indikasi meniru pagan, pun kalau dikatakan meniru pagan, tidak pernah Yesus mengatakan man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum maka termasuk kaum tersebut. Ya. Itu yang justru saya pertanyakan, kenapa justru tadi saya bawakan Said Akil Siraj dan saya katakan kenapa kalian meniru ajaran pagan, himne Plato atau himne Neoplatonis atau apapun itu, kenapa kalian tiru?
Kenapa? Karena eksistensi hologos ini kan kalau saya ikuti aja pemikiran Uni Rifa, ya sudah itu pagan. Tetapi kenapa Said Aqil Siraj mengutip itu? Lantas kenapa Anda menolak Said Aqil Siraj sedangkan Said Aqil Siraj itu juga punya guru? Itu makanya saya sekali lagi tanyakan, ini juga belum dijawab sama dari tadi sama Uni. Ijtihad mana yang Uni ikuti? Ulama mana yang Uni ikuti kalau bukan dari syekh-syekh yang tadi saya bawakan dalilnya? Kalau bukan dari Profesor Dr. Said Aqil Siraj itu dari mana? Saya minta gitu. Saya standing position dari tadi sudah jelas. Kalau menggunakan data, Gereja Katolik punya data banyak. Ya. Makanya dari tadi saya minta, kalau Uni nggak mau nerima Profesor Aqil Siraj, silahkan pakai data yang mana gitu, ulama yang mana biar saya ikutin gitu. Ya. Seperti itu. Tafadol. Beberapa pertanyaan saya itu tolong dijawab ya. Diam nak. Oke, saya coba jawab pertanyaan Anda tadi, kalau nggak salah ada 2 yang Anda minta ke saya untuk dijawab. Yang pertama adalah pendapat para ulama tentang dunia ini diciptakan karena Nur Muhammad, di mana di situ konsekuensinya bahwa Allah adalah Nabi Muhammad dan Nabi Muhammad adalah Allah. Konsekuensinya di mana di situ? Dan di mana ijma para ulama mengatakan kurang tepat. Saya mengatakan kehendak Allah bergantung kepada Nur Muhammad. Jadi Allah itu yang maha berkehendak atau memiliki iradah. Ya Allah berkehendak dan Allah bentar. Di situ coba Anda ulangi. Ketika Allah berkehendak menciptakan bumi karena Nabi Muhammad, lalu Anda bilang bahwa Allah bergantung. Jadi kehendak Allah itu tidak bisa dikatakan bergantung kepada Nabi Muhammad karena Allah memiliki bentar dulu. Muhammad Allah tidak akan menciptakan dunia. Dari tadi saya bukan. Jadi kalau kehendak, jadi gini dong. Gini, bentar. Kehendak, bentar. Ini kita pakai logikanya. Nah, ketika Allah berkehendak, bentar dulu. Ketika saya berkehendak ingin membelikan sepeda karena anak saya, maka saya bergantung kepada anak saya, begitu. Logika seperti apa gitu loh. Ketika saya berkehendak, bentar dulu. Tidak mau beli sepeda yang nggak bakal beli. Itu justru itu kan adalah kehendak. Bentar dulu. Jangan dipotong, ini kan waktu saya. Katanya Anda tadi tidak motong-motong. Gimana sih saya bawa logika loh? Pembicaraan saya nggak apa-apa. Oke, udah silakan dipotong, nggak apa-apa. Oke, baiklah, saya izinkan. Baik, karena mau balas dendam, nggak apa-apa. Oke. Jadi ketika anak saya berkehendak untuk membelikan sepeda kepada anak saya, maka saya bergantung kepada anak saya gitu. Ini kan logika yang aneh gitu loh. Jadi Anda sendiri yang membawa logika bahwa dalil yang Anda bawa itu dari ijma para ulama yang Anda maksudkan itu, bahkan Anda sendiri mengatakan, oh ini hadisnya mau ulama tidak pernah mengkonsepkan hal ini. Sudah jelas sekali bahwa itu tidak bisa diterima gitu, seperti Katolik dengan Protestan. Nah, kemudian Anda bawa-bawa Aqil Siraj ke hadapan saya gitu. Jangankan Aqil Siraj, bahkan Raja Salman saja, ulama yang hebat saja, ketika dia tidak bersandarkan kepada Al-Quran dan hadis yang sahih, itu bisa sesat. Kan sudah saya tunjukkan. Dalil Al-Quran itu tegas sekali. Surah Al-Ahzab yang saya sebutkan, literasi yang harus diikuti adalah Al-Quran dan hadis. Dan Allah mengatakan umatku tidak akan bersama-sama dalam kesesatan. Itu dalilnya ada. Nah, artinya apa? Ketika Anda membawa sudut pandang 1 orang, 2 orang, 3 orang, Anda lemparkan ke saya, kan nggak adil sama. Nanti saya paksakan juga pandangan unitarian kepada Anda. Gimana? Saya berikan juga pandangan dari orang-orang Jesus only atau oneness kepada Anda. Gimana? Kan aneh gitu kan Anda memaksakan ke saya. Padahal Anda sudah menjawab. Pertama, hadisnya maudhu. Salafus saleh tidak pernah mengajarkan hal itu. Konsep itu baru ada kemudian. Tunggu sebentar. Konsep